Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nopiasari dengan NIM 23031120057 dari kelas Biologi 3 angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penyebaran dan pertumbuhan populasi dengan mata kuliah Ekologi Tumbuhan, dosen pengampu Ibu Roza Holila SKM MKM, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Biologi UIN Darmapatah Palembang. Baik, sebelum memulai pembahasan, di sini saya akan menampilkan video animasi sebagai pengantar pada materi kali ini. Baik, setelah kita melihat video animasi tadi, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan itu seiring berjalannya waktu akan dapat tumbuh dan berkembang. Nah, penyebaran pada tumbuhan dalam suatu ekosistem tersebut dapat dibantu oleh hewan, air, manusia. Penyebaran tersebut dapat melalui benih yang kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan kecil dan akan berkembang biak menjadi tumbuhan sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya pada video kali ini akan membahas mengenai penyebaran dan pertumbuhan populasi. Baik, topik pembahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama populasi, kedua pertumbuhan tumbuhan, ketiga ada interaksi tumbuhan, dan keempat ada penyebaran tumbuhan. Yang pertama itu ada populasi. Populasi itu adalah kumpulan individu dari satu spesies yang dapat berinteraksi dalam ekosistem. Nah, populasi ini dapat berkembang biak semakin membanyak dalam suatu ekosistem tersebut. Baik, selanjutnya itu ada pertumbuhan tumbuhan. Nah, pertumbuhan itu adalah proses meningkatnya ukuran, volume, ataupun jumlah dari suatu makhluk hidup. Pada tumbuhan, pertumbuhan itu biasanya tumbuhan tersebut berkembang semakin besar. Suatu populasi itu akan mengalami pertumbuhan apabila laju kelahiran dalam suatu populasi lebih besar daripada laju kematian. Nah, pada pembahasan ini ada dua macam bentuk kurva dapat dilihat di PPT. Ada kurva pertumbuhan eksponensial di mana kurva tersebut berbentuk kurva J. Bisa dilihat ya, itu kurva J yang warna merah. Nah, kurva pertumbuhan ini yang awalnya naik, kemudian bertambahnya populasi, maka kurva tersebut akan semakin naik sesuai dengan lingkungan yang ideal, yaitu di mana lingkungan yang ideal itu terdiri dari lingkungan yang ketersediaan makanan yang cukup, ruang dan kondisi lingkungan yang tidak beroperasi membatasi, seterusnya tanpa ada persaingan dan lain sebagainya. Nah, dilihat dari kurva, tumbuhan tersebut dapat mengalami penurunan apabila terdapat faktor penghambat. Nah, faktor penghambatan lingkungan ini seperti faktor biotik, di mana adanya interaksi dengan organisme lain seperti kompetensi antar tanaman, pemangsaan oleh hewan, penyakit, dan parasit. Sementara faktor abiotiknya yaitu ketersediaan air, di mana seperti yang kita ketahui bahwa air itu sebagai komponen pada tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, di mana mereka akan menghasilkan sumber makanan. Apabila air kurang, maka akan menghambat proses fotosintesisnya. Ada juga cahaya matahari, nutrisi pada tanah. Tumbuhan itu akan tumbuh dengan baik apabila tanah tersebut mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium. Jika tanah tersebut tidak mengandung hal tersebut, maka itu akan menyebabkan pertumbuhan akar, bunga, daun yang tidak baik. Selanjutnya
Faktor selanjutnya adalah faktor antropogenik, di mana ini pengaruh manusia seperti perusakan habitat, polusi tanah, dan udara, perubahan lingkungan. Perusakan habitat ini seperti pembakaran dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kurva sigmoid, di mana kurva ini berbentuk huruf S. Ini ya yang di sebelah kurva bentuk J. Kurva pertumbuhan sigmoid ini mula-mula itu dianya semakin naik, mencapai laju peningkatan secara logaritmik. Namun, populasi tersebut akan turun secara perlahan sampai batas seimbang karena adanya pengaruh lingkungan seperti persaingan antar spesies dan lain sebagainya. Bisa kita lihat ya, dia awalnya naik, lama-kelamaan akan seimbang dikarenakan tadi karena adanya pengaruh dari persaingan antar spesies. Selanjutnya ada interaksi tumbuhan. Nah, tumbuhan juga berinteraksi baik dengan makhluk hidup maupun lingkungan sekitar. Di mana ada dua interaksi pada tumbuhan, ada interaksi yang menguntungkan bagi tumbuhan dan ada interaksi yang merugikan bagi tumbuhan. Interaksi yang menguntungkan pada tumbuhan ini contohnya itu simbiosis mutualisme, di mana antara tumbuhan yang satu dengan makhluk hidup ataupun yang lainnya itu saling menguntungkan. Contohnya pohon pinus dan jamur mycorrhiza, di mana jamur mycorrhiza ini akan membantu akar tumbuhan menyerap air dan nutrisi, sementara jamur itu akan mendapatkan karbon dari tumbuhan tersebut. Yang kedua itu ada komensalisme, di mana komensalisme ini satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya tidak dirugikan, di mana misalnya tumbuhan tersebut ditempelkan oleh tumbuhan lain. Nah, tumbuhan tersebut tidak merasa dirugikan dan tumbuhan yang lainnya itu mendapatkan keuntungan. Contohnya pada tumbuhan epifit dengan inangnya, seperti pada anggrek menempel pada pohon lain. Nah, anggrek ini menempel pada tumbuhan yang lebih besar darinya itu untuk mendapatkan cahaya matahari tanpa mengambil nutrisi dari pohon tersebut. Selanjutnya ada interaksi yang merugikan bagi tumbuhan, itu seperti simbiosis parasitisme, di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Contohnya tumbuhan benalu dan inangnya, di mana tumbuhan benalu ini menyerap nutrisi dan air dari pohon inangnya sehingga pertumbuhan pada pohon inangnya tersebut dapat terhambat. Selanjutnya ada herbivori, di mana pemangsaan oleh tumbuhan. Misalnya ulat dalam suatu tanaman, ulat menempel pada daun, di mana ulat tersebut akan memakan daun dan merusak pertumbuhan dari daun tersebut. Contoh selanjutnya itu ada hewan seperti kambing, di mana kambing tersebut memakan bibit muda pohon seperti pohon mangga misalnya. Nah, jadi bibit tersebut akan gagal menjadi pohon yang dewasa. Baik, selanjutnya itu ada penyebaran tumbuhan. Nah, penyebaran atau distribusi populasi tumbuhan itu mengacu pada pola bagaimana individu dalam satu spesies tersebar di habitat dengan bantuan angin, air, manusia ataupun hewan. Nah, pada pembahasan kali ini ada 3 pola penyebaran populasi. Di antaranya ada emigrasi, imigrasi, dan migrasi. Kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini emigrasi itu adalah proses keluarnya individu dari suatu populasi atau habitat ke wilayah lain sehingga dapat menyebabkan penurunan jumlah populasi di wilayah asalnya. Contohnya seperti pohon bakau, di mana propagul atau bibit suatu pohon bakau itu akan
mengikuti arus air laut ke daerah lain, sehingga bibit pohon bakau tersebut meninggalkan daerah asalnya dan bibit tadi akan jatuh pada tempat yang sesuai, sehingga akan tumbuh menjadi individu baru di lingkungan ataupun ekosistem yang baru juga. Nah, hal ini dapat disebabkan karena adanya perubahan lingkungan, kompetensi yang tinggi, alelopati, dan lain sebagainya. Yang kedua ada migrasi. Yang kedua ada imigrasi, di mana dia ini masuknya individu baru dalam suatu populasi atau habitat yang menyebabkan peningkatan jumlah individu di wilayah tersebut. Misalnya nih pada musim panen ya, panen padi itu di sungai ataupun contohnya di Sungai Musi itu enceng gondok mulai masuk dalam suatu perairan. Tetapi masuknya habitat baru melalui aliran air tersebut itu habitatnya dapat berkembang biak pesat dalam waktu yang lama juga. Hal ini dapat disebabkan karena dispersi benih atau spora, adanya habitat baru, dan kurangnya kompetitor atau predator. Jadi di suatu wilayah tersebut itu kurang adanya predator yang memungkinkan tumbuhan yang masuk tersebut tidak dapat tumbuh. Jadi tumbuhan yang masuk tersebut seperti enceng gondok, dia akan tumbuh pesat dalam populasi tersebut, dalam ekosistem tersebut, karena kurangnya predator atau kompetitor tadi. Selanjutnya ada migrasi, di mana migrasi ini ada perpindahan individu atau propagulnya dari satu tempat ke tempat lainnya, seringkali mengikuti pola musiman atau perubahan lingkungan. Nah, migrasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada migrasi pasif, migrasi aktif, dan migrasi musiman. Di mana migrasi pasif itu adalah tumbuhan tidak berpindah secara langsung, tetapi bagian-bagian tumbuhannya seperti benih, spora itu berpindah karena bantuan faktor eksternal seperti angin, air, hewan. Nah, contohnya itu seperti kelapa. Di mana kelapa yang tumbuh pada pinggiran sungai itu buahnya akan jatuh ke sungai mengikuti aliran air, sampailah pada suatu tempat di mana propagul dari kelapa tersebut akan mengalami pertumbuhan dan sehingga menjadi pohon kelapa yang dewasa. Yang kedua ada migrasi aktif, di mana terjadi pada tumbuhan yang memiliki mekanisme penyebaran sendiri, di mana buah atau akarnya itu menjalar seperti pada kacang polong. Selanjutnya itu ada migrasi musiman, di mana hal ini terjadi pada ekosistem dengan perubahan musiman yang ekstrim. Tumbuhan itu dapat bertahan sebagai biji pada saat kondisi buruk dan akan tumbuh sebagaimana mestinya pada saat kondisi telah membaik, seperti contohnya pada tumbuhan teratai. Nah, penyebab terjadinya emigrasi pada tumbuhan itu adanya faktor lingkungan seperti kekeringan, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adanya kompetensi yang tinggi, di mana sumber daya seperti air, cahaya, dan nutrisi pada suatu ekosistem di mana tempat asal dia itu berkurang karena kepadatan yang tinggi ataupun individu baru yang tumbuh mungkin harus berpindah ke lokasi yang layak. Nah, sementara alelopati itu adalah di mana adanya tumbuhan yang mengeluarkan senyawa kimia yang menghambat pertumbuhan individu lain, sehingga memaksa tumbuhan untuk menyebarkan ke tempat yang lain. Penyebab adanya imigrasi pada tumbuhan, yang pertama ada dispersi benih atau spora, di mana benih atau spora tumbuhan itu terbawa oleh angin, air, atau hewan, itu dapat jatuh pada tempat baru dan tumbuh di sana sebagaimana mestinya menjadi tumbuhan yang dewasa. Yang kedua itu adanya habitat baru. Karena area sebelumnya terganggu, misalnya nih akibat aktivitas manusia seperti tanah longsor, kebakaran, itu dapat menjadi habitat baru yang memungkinkan tumbuhan untuk masuk dan berkembang ke dalamnya. Misalnya kebakaran, kan lahan itu akan habis terbakar.
Kemudian lambat laun akan ada tumbuhan baru yang masuk ke dalam lahan tersebut melalui apa? Bisa melalui burung. Burung tersebut membawa biji dari tumbuhan itu dan biji tersebut akan jatuh pada tempat kebakaran tersebut dan lambat laun itu akan tumbuh menjadi tumbuhan. Yang selanjutnya ada faktor dari migrasi, di mana ada perubahan iklim. Nah, pergantian musim atau pemanasan global itu dapat mendorong tumbuhan untuk menyebar ke area dengan kondisi yang lebih stabil. Misal nih, ekosistem pada tumbuhan sebelumnya itu mengalami perubahan musim atau pemanasan global yang membuat tumbuhan tersebut stres, maka tumbuhan tersebut akan berpindah atau menyebar ke daerah yang kondisi lingkungannya itu lebih stabil. Yang kedua ada perubahan habitat, di mana tumbuhan itu di mana hal ini memaksa tumbuhan itu untuk bermigrasi ke tempat yang baru. Selanjutnya ada dispersi oleh hewan, di mana hal ini dibantu oleh burung, mamalia ataupun serangga lainnya yang dapat membawa benih ke lokasi atau habitat asalnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan faktor-faktor yang mengaruhi penyebaran. Apa saja faktornya? Itu ada faktor biotik, abiotik, dan dispersi benih dan organ reproduksi. Nah, faktor biotik ini faktor makhluk hidup di mana adanya interaksi antar spesies seperti kompetensi, simbiosis, ataupun predasi oleh herbivora. Yang kedua ada hubungan dengan polinator dan penyebar benih. Misalnya tumbuhan dengan bunga berwarna cerah itu lebih menarik lebah untuk melakukan penyerbukan. Yang kedua ada faktor abiotik, di mana ini dipengaruhi oleh cahaya matahari, suhu, kelembapan, dan jenis tanah. Selanjutnya ada ketersediaan air. Nah, air pada faktor abiotik ini sangat berpengaruh bagi tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Ketersediaan air ini menentukan distribusi tumbuhan di ekosistem seperti hutan hujan ataupun gurun. Yang ketiga ada dispersi benih dan organ reproduksi. Nah, benih ini akan menyebar dengan bantuan angin atau biasa kita sebut dengan anemogami, di mana benih yang ringan itu akan terbang melalui angin. Yang kedua ada bantuan air, hidrogami, ada dengan bantuan hewan, zoogami, dengan bantuan serangga, enterogami, dengan bantuan burung. Dengan bantuan burung itu ada ornitogami, kelelawar kiroterogami, dan manusia antropogami, di mana manusia ini dapat melakukan penyerbukan penyerbukan tumbuhan tersebut, di mana seperti tumbuhan padi, ketika manusia melewati populasi tumbuhan padi, itu secara tidak langsung manusia menyenggol perbagian pada tumbuhan padi tersebut, di mana nantinya akan serbuk sari pada tumbuhan padi tersebut akan jatuh kepada kepala putik dan melakukan penyerbukan, ataupun juga bisa pada bunga ya. Baik, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.